Selamat datang teman-teman di acara Ngobrol STS, ngobrol-ngobrol santai tapi serius bersama saya Damra Zeta yang akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Saya akan ditemani dengan 4 pembicara keren dengan topik yang akan dibawakan yaitu konvergensi dalam partisipasi khalayak. Mungkin boleh nih, kira-kira ada nggak sih yang bisa tolong jelasin ke kita apa sih garis besar dari konvergensi dalam partisipasi khalayak? Jadi saya ingin memberitahukan kepada penonton mengenai konvergensi partisipasi khalayak. Jadi konvergensi partisipasi khalayak itu pada intinya adalah bagaimana media bisa menyebarkan platformnya pada khalayak yang luas untuk meningkatkan interaksi melalui teknologi seperti media sosial, voice, telepon, dan lain-lain. Saat ini televisi terus dikembangkan dengan fitur teknis dan sosial baru yang diakui secara luas dan interaktif. Yang ditingkatkan melalui konvergensi antar perangkat dan televisi. Oleh karena itu, kita bisa melihat televisi pada abad ke-21 memiliki 3 sifat, yaitu interaktif, partisipatif, dan memiliki nilai sosial. Hal itu diakibatkan karena teknologi dan interaksi dan nilai tambah pada aspek sosial. Konten-konten yang biasa dibagikan oleh para pengguna bisa berupa info terkini, atau iklan, atau misalnya interaksi langsung dengan penonton dan transmisi konten. Kita bisa lihat pada tahun 2000 sampai 2006, kalau misalnya kita menonton televisi itu partisipasi melalui SMS. Lalu di tahun selanjutnya, tahun 2010, kita menonton televisi menggunakan web 2.0, itu menggunakan situs web dengan forum diskusi. Dan akhirnya pada 2011, kita menonton televisi bisa melalui Facebook atau Twitter. Nah, oleh karena itu, Facebook atau Twitter sebagai media sosial mendorong munculnya partisipasi audiens dengan menggunakan berbagai layanan platform, sehingga publik bisa melakukan interaksi dalam level individu, kelompok, organisasi, ataupun sosial. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut bisa dijelaskan lagi oleh yang lain. Oke, kemudian di sini saya mau melengkapi dengan teori yang ada. Di sini saya mau menjelaskan tentang teori use and gratification. Di sini sangat berkaitan ya dengan apa yang sudah dijelaskan Jose mengenai partisipasi khalayak. Teori ini dijelaskan oleh Jay Blumler dan Alice Huckett. Nah, di sini kita bakalan coba bahas solusi teorinya dulu ya. Teori ini awalnya diperkenalkan pada tahun 1990, berawal dari studi yang dilakukan untuk mengetahui kenapa seseorang memilih mengkonsumsi media dalam bentuk beragam. Beberapa dekade berikutnya, penelitian teori ini berfokus pada gratifikasi atau kepuasan yang dicari oleh pengguna media. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, pada tahun 1970, para peneliti mengalihkan perhatian mereka kepada hasil dari penggunaan media dan kebutuhan sosial dan juga psikologi yang media tersebut dapat terpenuhi. Kemudian, seiring dengan pertumbuhannya teknologi, penelitian terhadap teori use and gratification lebih mementingkan untuk memahami motivasi seseorang dalam memilih media dan gratifikasi yang bisa mereka dapatkan. Oleh karena itu, dinamakan sebagai use and gratification theory. Teori ini memiliki 2 prinsip dalam memandang penggunaan media. Yang pertama, pengguna media dianggap sebagai pengguna yang aktif dalam mengkonsumsi media yang mereka pilih. Kedua, mereka pengguna media maksud saya mereka tuh sadar akan alasan mereka memilih media yang mereka gunakan, atau lebih bisa disebut sebagai masyarakat yang selektif. Mereka mengandalkan pengetahuan dan motivasi mereka dalam memilih media yang akan membantu mereka dalam mencapai atau memenuhi keinginan mereka. Secara keseluruhan, teori ini menekankan pada kekuatan individu yang melampaui kekuatan media. Hal ini menciptakan efek terhadap media yang dihasilkan pengguna media itu sama seperti efek ketika media tersebut memproduksi kontennya sendiri. Nah, mungkin berikutnya bakalan ada beberapa contoh-contoh yang akan teman-teman di sini contohin. Boleh mungkin. Oke, seperti yang kita tahu kan Indonesia jadi tuan rumah dalam ajang balap paling bergengsi saat ini, yaitu MotoGP musim 2022. Banyak hal-hal unik yang terjadi saat perhelatan akbar ini, mulai dari kualitas aspal track yang masih kurang, vlog penundi pembalap saat berinteraksi dengan warga lokal, hingga yang paling terkenal yaitu mengenai pawang hujan yang melakukan aksi teatrikal saat hujan turun. Nah, walaupun atensi masyarakat Indonesia terhadap perhelatan ini dapat dikatakan cukup besar, salah satu media yang menyiarkan mengenai MotoGP yaitu Trans 7 memanfaatkan partisipasi khalayak untuk menggait lebih banyak audiens.
Partisipasi halayak berbentuk kuis interaktif yang disiarkan secara langsung ini melibatkan penonton dengan menggunakan platform Zoom. Seperti biasanya, kuis-kuis yang diselenggarakan oleh saluran televisi nasional. Pertanyaan yang dipakai tidak dibuat susah dengan tujuan berharap penonton dapat menjawab dengan benar sehingga tidak dibutuhkan waktu tambahan. Dalam kuis ini, pertanyaan yang ditanyakan adalah nama pembalap yang berpartisipasi dalam MotoGP 2022, yaitu Andre Dovizioso. Pemilihan Andre Dovizioso sebagai soal kuis adalah atas dasar ia merupakan salah satu jagoan MotoGP dan notabene menjadi salah satu figur yang paling banyak dikenal oleh masyarakat, dan benar aja peserta kuis berhasil menjawab benar dengan pertanyaan tersebut. Nah, walaupun peserta yang mengikuti kuis ini hanya satu, namun hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah penonton. Karena untuk bisa mengikuti kuis ini, audiens harus tetap mengikuti acara tersebut dan diperlukan seleksi oleh pihak Trans7 untuk menyortir penonton yang kemudian dikoordinasi supaya siaran yang diselenggarakan secara langsung bisa berjalan dengan lancar dan meminimalisir kesalahan. Nah, untuk lebih memahami korelasi antara teori dan contoh yang saya bawain, kira-kira ada nggak yang bisa bantu analisis korelasi antara teori dan contohnya? Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keterkaitan antara teori dan juga contoh yang tadi sudah diberikan. Jadi, salah satu prinsip yang ada di teori use and gratification itu adalah bahwa pengguna media memilih media yang akan mereka gunakan berdasarkan pengetahuan dan juga motivasi yang mereka miliki. Sehingga nantinya media yang mereka pilih itu bisa membantu mereka dalam mencapai tujuan, keinginan, ataupun kebutuhannya. Sama nih dengan pihak Trans7 dalam memilih platform apa yang digunakan dalam kuis interaktif di acara MotoGP ini. Pasti mereka menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di Trans7 itu untuk mencari media apa yang sekiranya paling efektif, sehingga didapatkanlah platform Zoom ini. Kemudian ketika kita lihat dari prinsip lain di mana pengguna media adalah pengguna yang aktif dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu media, maka kita bisa berasumsi bahwa Trans7 ini karena mereka memilih Zoom, maka mereka adalah pihak yang memang sudah familiar dan juga merupakan pengguna aktif dari platform Zoom ini. Kemudian hal lain yang bisa menjadi pertimbangan adalah fakta bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini sudah sangat banyak yang menggunakan platform Zoom dan menjadi pengguna yang aktif juga. Dan mungkin ini adalah beberapa alasan mengapa Trans7 memilih platform Zoom sebagai platform yang digunakan untuk kuis interaktif. Menarik banget ya teman-teman, aku coba rangkum dari penjelasan Jose dulu ya, bahwa saat ini televisi terus berkembang dengan fitur teknik dan sosial yang terus diperbarui secara luas. Konsep yang semakin interaktif melalui konvergensi antar perangkat tambahan dan televisi. Sehingga seperti yang dijelaskan oleh Raffe mengenai teori UNG yang lebih mendalam, bahwa teori ini menjelaskan tentang pengaruh media terhadap manusia, bagaimana orang menggunakan media untuk kebutuhan mereka sendiri, dan mereka puas ketika kebutuhan mereka terpenuhi. Dan secara keseluruhan, teori ini menekankan pada kekuatan individu yang melampaui kekuatan media. Lalu Gedafe juga menambahkan contoh kejadian yang nyata di acara MotoGP di Jakarta baru-baru ini, bahwa acara ini mendapatkan atensi yang cukup besar dari masyarakat Indonesia maupun luar negeri, ditambah dengan Trans7 yang memanfaatkan partisipasi halayak untuk menggait lebih banyak audiens dengan membentuk kuis interaktif secara langsung dengan menggunakan platform Zoom. Dan dilanjut dengan analisis dari Adinda bahwa hal ini sesuai sama salah satu prinsip dari teori UNG, di mana platform Zoom sudah tidak lagi asing. Lalu pihak Trans7 juga tahu bahwa di Indonesia ini sudah banyak banget penggunaan aktif Zoom, sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang menguntungkan. Sehingga bisa disimpulkan ada beberapa hal yang positif yang dapat diambil, bahwa akan ada banyak pilihan informasi yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan kita, dan semua orang dapat mengakses informasi ini secara gampang dan bebas. Namun dampak negatifnya adalah berkurangnya komunikasi tatap muka antar sesama, meningkatkannya ketergantungan terhadap teknologi, dan ketimpangan sosial yang melebar. Sebelum mengakhiri acara ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Jose, Raffe, Gedaf, dan Adinda udah menjadi pembicara pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton acara Ngobrol STS atau Ngobrol Santai Tapi Serius bersama saya Damar Zeta. Sampai jumpa di episode selanjutnya.